Lu Yun menahan rasa sakit di pikirannya dan terjun ke salah satu awan gelap jiwa. Dua awan gelap jiwa bertabrakan lagi, berbeda dari sentuhan lembut terakhir kali. Dua awan gelap jiwa bertabrakan dengan sengit, dan hampir setengahnya tumpang tindih, yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampaknya kali ini. Ledakan, naga cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Hukuman guntur tertinggi turun secara tiba-tiba, dan setiap guntur ilahi setebal ember. Ah, ah, dua jeritan bergema di langit hampir bersamaan. Salah satunya dipancarkan oleh Course Water. Meskipun dia sudah memiliki energi darah dan energi mayat untuk perlindungan ganda, dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis ketika dihadapkan dengan hukuman guntur jiwa kubah surgawi. Kedua perisai pelindung itu langsung hancur. Guntur jiwa langit mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan, menghancurkan jiwanya, membuatnya sengsara. Meskipun Course Roshui mewarisi kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari Course Clan, dia juga mewarisi kelemahan jiwa Course Clan. Itu sangat menyakitkan bagiku. Sangat menyakitkan bagiku. 10 pasang lengan seperti mayat itu merobek kulitnya dengan gila-gilaan, mencoba menggunakan rasa sakit di tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit di jiwanya. Jeritan lain dilontarkan oleh Lu Yun. Benturan jiwa dan awan gelap sangat menakutkan, dan serangan balasannya juga cukup menakutkan. Jika ada RH yang tak terhitung jumlahnya yang menggigit jiwanya sekarang, maka sekarang ada banyak RH asli yang memperlakukan jiwanya sebagai rumah mereka dan dengan panik mencabik-cabiknya. Perasaan itu tidak lain adalah eksekusi oleh Ling Qi. Setelah pengalaman ini, saya khawatir Lu Yun akan memasukkan teknik rahasia ini ke dalam daftar hitam mulai sekarang. Ras roh yang menemukan metode rahasia jiwa ini murni sakit jiwa, dan dia juga seorang masokis total. Harus saya akui bahwa kekuatan hukuman guntur Dewa Langit memang cukup eksplosif, dan tidak bisa diabaikan oleh tebasan pemotongan jiwa bintang. Saudaraku, berhenti melolong, monster itu belum mati. Cepat bangun dan kejar kemenangan. Apa, dia belum mati? Lu Yun sangat terkejut dan ragu. Bukankah ini membunuh mayat seperti air? Jiwa Jianima juga tidak lemah. Jiwanya memang tidak lemah, tapi kekuatan penyembuhan diri dari jiwa monster ini jauh lebih rendah daripada tubuh fisiknya. Saudaraku. RH mengingatkan, aku akan mempertaruhkan segalanya. Hati Lu Yun sangat keras, dan dua awan gelap jiwa itu saling menatap lagi dan bertabrakan lagi. Ah, ledakan. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh lagi. Meskipun tidak sekuat yang terakhir kali, itu cukup untuk membuat mayat sekarat seperti air. Tidak, si Ruo Shui berteriak lemah saat dia melihat hukuman guntur jiwa langit yang jatuh dengan cepat. Jiwanya sudah hampir hancur. Jika dia mengalami pukulan lagi, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Si Ruo Shui berjuang mati-matian, darahnya bergejolak, mencoba mendorongnya keluar dari jangkauan awan gelap jiwa, tetapi guntur ilahi di langit tampaknya dilengkapi dengan radar. Dia sebenarnya melacak si Ruo Shui secara langsung. Beberapa hukuman petir menimpa si Ruo Shui pada saat yang bersamaan. Tidak, aku tidak ingin mati. Guntur jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka pada jiwanya yang sudah goyah. Segera, matanya menjadi putih, dan darah serta energi mayat yang tersisa di tubuhnya juga menghilang. Melihat pemandangan ini, Lu Yun memaksakan kepalanya untuk meledak dan menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Akhirnya terpecahkan. Tapi sebelum Lu Yun bisa menarik napas lega, sesuatu yang aneh terjadi pada si Ruo Shui. Dia dibungkus dengan kepompong ulat sutera dengan energi darah hijau merah yang belum pernah dilihat Lu Yun sebelumnya. Jiwa yang terfragmentasi sebenarnya menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, lebih cepat dari kecepatan penyembuhan diri sebelumnya dari tubuh seperti mayat. Tidak, seru RH, saudaraku. Aku ceroboh. Lu Yun. Sebenarnya ada chaos Bloodworm di mayat seperti air ini. Kupikir aura ras yang sama terpancar dari mayat ini seperti air, tapi aku ceroboh sejenak. Apa? Mata Lu Yun melebar, tapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, itu salah. Bukankah darah chaos Bloodwormsmu seharusnya berwarna merah darah? Oh. Saudaraku, kamu tidak tahu sesuatu. Darah hijau merah ini adalah darah alami dari Chaos Bloodworm kita. Ia memiliki kekuatan pemulihan yang tak tertandingi pada jiwa. RH menjelaskan, dan melihat jumlahnya, Chaos Bloodworm ini seharusnya menggunakan semua darahnya sendiri. Untuk menyelamatkan monster ini, Jianima menyerahkan nyawanya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. Awan gelap jiwa bertabrakan lagi, dan beberapa jiwa bergemuruh dari langit langsung menuju ke pompong ulat sutra darah biru. Jangan, kakak, bagaimanapun juga, pengingat RH sudah terlambat satu langkah. Guntur jiwa langit menghantam kepompong ulat sutra darah biru bahkan tanpa percikan air. Lu Yun menutupi kepalanya dengan sakit kepala yang hebat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa, sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit yang lebih parah datang dari jiwanya. Lu Yun kesakitan dan memukuli kepalanya dengan keras. Bayangan cacing darah kacau yang terlihat mirip dengan RH, tapi sedikit lebih gelap dari merah darah RH, muncul di benak Lu Yun. Manusia bodoh. Kamu sebenarnya ingin membunuh putriku. Aku ingin jiwamu hancur, menjadi makanan bagi putriku untuk naik. Ah, Lu Yun merintih kesakitan. Hantu cacing darah yang kacau ini sebenarnya sedang melahap jiwanya. Namun RH dalam jiwa sudah lama hilang, yang memang membuktikan pepatah, saat bencana melanda, kita semua terbang menjauh. Karena jiwa Lu Yun terpengaruh, ruang Gunung Huoyan juga terpengaruh. Gunung berapi meletus dan magma menyebar kemana-mana.
Namun bagi ketiga bersaudara di kota Tianqi, mereka sudah lama terbiasa, berpikir, kali ini kakak laki-laki tertua telah memprovokasi kekuatan itu lagi. Pertarungan ternyata lebih intens dari biasanya. Pada saat ini, pohon bodi kuno di Gua Merah benar-benar meramalkan bahaya tumbang di atas Lu Yun. Semua daunnya rontok dalam satu gerakan dan terbang keluar dari dunia gunung api. Secara logika, Lu Yun menculiknya dan membawanya ke ruang Flame Mountain, yang dipenuhi dengan elemen api gelap. Pohon bodi kuno seharusnya berharap Lu Yun akan mati dengan baik. Alasan utama mengapa mereka datang menyelamatkan lagi dan lagi adalah karena pohon bodi kuno juga takut mati. Sekarang ia dan Lu Yun adalah belalang di tali yang sama. Jika Lu Yun bersendawa, ia harus dikuburkan bersamanya. Dengan bantuan pohon bodi kuno, Lu Yun akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Namun mengobati gejalanya tidak menyembuhkan akar permasalahannya. Memperbaiki jiwa hanya akan memperpanjang waktu penyiksaan Lu Yun. Pada saat ini, RH, yang diam-diam mencari jejak, akhirnya muncul, tapi sekarang dia terlihat agak mirip dengan bayangan cacing darah yang kacau. Sialan, apa menurutmu aku tidak ada? Teriak RH sambil menggeliat dan langsung menuju ke arah bayangan cacing darah. Hanya kamu. Kamu berani mengucapkan kata-kata arogan kepadaku. Berlututlah. Hantu cacing darah yang kacau itu meraung, dan benang hijau dan merah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju RH. Meskipun berat badan RH bertambah banyak selama ini, keterampilannya masih fleksibel. Dia dengan cerdik menghindari benang terbang dan melompat tinggi, dengan cahaya dingin memancar dari kaki depannya yang kuat. Tanpa diduga, hantu cacing darah yang kacau itu mengeluarkan seteguk slime dan mengenai RH dengan akurat. Dia berhasil menembak jatuhnya dan menempel di jiwa Lu Yun. Seteguk darah merah muncrat dari mulut RH. Melihat adegan ini, hantu Chaos Bloodworm tertawa dan berkata, kamu benar-benar mempermalukan klan Chaos Bloodworm kami. Kamu sebenarnya menandatangani kontrak darah dengan manusia yang lemah. Tapi ini menyelamatkanku dari menghabiskan waktu berurusan denganmu. Ayo, setelah aku selesai melahap jiwa manusia ini, kamu akan mati. Setelah mengatakan itu, dia berhenti memedulikan RH dan terus menggerogoti jiwa Lu Yun. Daun pohon bodi kuno memulihkan sedikit semangat, dan sekali lagi mengantarkan pada putaran penyiksaan lainnya. RH juga terlibat, dan seteguk darah lagi muncrat. Kak, tahan saja, aku akan menjaganya sekarang juga. Saat dia berbicara, RH mulai meronta dengan gila-gilaan, dan akhirnya menyingkirkan massa lengket di tubuhnya, dan sekali lagi mulai membunuh hantu Chaos Bloodworm. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa karena perjuangannya yang keras, kulit biru merah di tubuhnya tergores. Namun, sebelum RH bisa menghubunginya, dia diperhatikan oleh pihak lain. Ada cukup banyak serangga yang mengganggu. Hantu dari Chaos Bloodworm berbalik dan hendak mengeluarkan seteguk slime lagi untuk menjebak RH. Tapi ketika dia melihat kulit RH yang berwarna merah darah, Chaos Bloodworm jelas tertegun sejenak. Keterampilan dingin inilah yang memberi RH kesempatan untuk memotong kepala hantu itu dengan kaki depannya yang tajam. Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya. Ya, itu adikmu. Pergilah ke neraka dengan tenang. Dasar jalang tua bau. Sampah sebenarnya dari Chaos Bloodworm. RH menghancurkan kepala hantu Chaos Bloodworm dengan tendangannya. Kekuatan hisap yang kuat keluar dari mulut, menyedot tubuh hantu cacing darah yang kacau ke dalam perutnya, dan kemudian aliran busa putih susu disemprotkan keluar dari mulut. Segera perbaiki jiwa Lu Yun yang digerogoti bayangan Chaos Bloodworm. Baru pada saat itulah Lu Yun merasakan rasa sakit di jiwanya sedikit berkurang. Pada saat ini, suara klik sekali lagi mengencangkan saraf santai Lu Yun. Melihat ke arah mayat seperti air, memang benar. Apa yang kamu takutkan? Kepompong ulat sutera berwarna hijau merah itu menggeliat dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kepompongnya. RH, yang sedang menyembuhkan jiwa, melihat ini dan buru-buru mengingatkan, saudaraku. Jangan menyerang dengan kekuatan jiwa lagi. Jika tidak, kamu akan menarik hantu cacing darah yang kacau lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Yun bertanya. Ini karena sisa jiwa dari Chaos Bloodworm melekat pada esensi dan darah kelahiran. Setelah diserang, ia akan dikembalikan ke penyerang. RH menjelaskan. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah lubang kecil terbuka di kepompong ulat sutera yang dibungkus dengan air, dan kepala hijau muncul darinya. Sekilas, itu terlihat mirip dengan bayangan cacing darah yang kacau tadi. Adegan berikutnya menumbangkan pemahaman Lu Yun tentang spesies. Tentakel tersusun simetris seperti kelabang yang menjulur dari kepompong ulat sutera. Dibandingkan dengan jenazah yang sebelumnya berbentuk seperti air, kali ini lebih detail, karena semua deputinya berukuran sama dan tersusun sangat rapi. Tapi dipadukan dengan kepalanya, terasa sangat aneh, membuat Lu Yun dan RH merasa kulit kepala mereka mati rasa. Saudaraku, sebaiknya kamu tidak menyerang monster ini dengan jiwamu. Hati-hati dengan serangan baliknya. Melihat penampilannya sekarang, garis keturunan cacing darah di tubuhnya mungkin telah diaktifkan dan dibangunkan. RH mengingatkan sambil menahan muntah. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa menggunakan trik itu. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius. Saudaraku, apakah kamu berbicara tentang? RH berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, seperti baru saja melihat hantu. Itu benar, jangan gunakan trik itu kecuali terpaksa. Saudaraku, jika tidak berhasil, kita berdua harus bergabung. RH menelan ludah dan berkata, kalau begitu, apakah kamu punya cara yang lebih baik sekarang? Lu Yun bertanya. RH terdiam. Jieji, mainan kecil, apakah kamu terkejut? Tidakkah kamu menyangka ibuku tersayang akan menemaniku?
Si Ruoshui memutar tubuh langsingnya dan berkata, itu akan terlihat sangat aneh, sangat aneh. Itu hanya mainan kecil. Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu adalah ras manusia. Aku bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Apa menurutmu jika kita berdua digabungkan, akankah kita melahirkan keturunan yang lebih kuat? Kulit kepala Lu Yun hampir meledak setelah mendengar ini. Ketika dia memikirkan pemandangan serangga yang menggeliat di gunungnya, kakak laki-laki tertua Lu Yun hampir gagal melakukan aksi yang sudah lama hilang untuknya, mengecilkan penis ke dalam perut. Hentikan, hentikan cepat. Kakak, bukan salahmu kalau kamu jelek, tapi salahmu kalau kamu jelek dan bicara gila. Lu Yun berkata sambil menahan gejolak di perutnya. Jieji, aku hanya suka ini. Semakin kamu enggan dan semakin kamu menolak, semakin bersemangat aku. Aku bahkan punya nama untuk anak kita. Si Ruoshui berkata sambil tersenyum ceria. Tawa ini terdengar di telinga Lu Yun, yang sangat kasar. Saudaraku, cepat, gunakan trik itu, dan kamu akan mati. RH bersamamu, kamu tidak akan sendirian di jalan menuju neraka. Aku benar-benar tidak tahan dengan monster ini lagi. Suara RH terdengar di benakku. Kebetulan sekali. RH, kupikir juga begitu. Mulut Lu Yun melengkung anggun, matanya penuh kegilaan. Api aneh menyembur keluar dari tubuh dan menyapu seluruh tubuh dalam sekejap. Sepertinya kamu tidak punya trik baru. Mainan kecil, kamu lupa, nyala api ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tubuh si Ruoshui tiba-tiba kabur, dan dia menatap Lu Yun lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyebar, seolah ingin memeluk Lu Yun erat dan mengeksekusinya di tempat. Api alien yang mengepul dari tubuh Lu Yun langsung menyebar ke seluruh tubuh si Ruoshui, tetapi kecepatan menghancurkan api alien itu jauh lebih kecil daripada kecepatan pemulihan tubuh fisik mayat Ruoshui. Aku merasa hari ini adalah hari yang baik, ayolah. Si Ruoshui berkata sambil tersenyum, dan wajah tajam itu ingin menempel di wajah Lu Yun. Namun sedetik berikutnya, tentakel yang baru saja ditutup tiba-tiba terbuka. Si Ruoshui memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Ini, kekuatan apa ini? Diam saja, suara rendah dan serak keluar dari mulut Lu Yun. Tidak ada suka, marah, sedih, atau gembira dalam suara ini, tapi membuat orang merasa malu. Bahkan si Ruoshui, yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, menjadi gugup dan memandang Lu Yun dengan beberapa perbedaan. Dan kedua api yang tidak takut pada apapun, dan hendak melahap tuannya, sebenarnya membeku di tempatnya karena kata-kata ini. Energi iblis yang sangat murni keluar dari tubuh Lu Yun. Melihat pemandangan ini, mata Zi Ruoshui hampir keluar dari kepalanya. Ketika jiwa ibunya akan menghilang, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ini adalah ras manusia di depannya. Tetapi mengapa dia memiliki energi iblis yang begitu murni? Bahkan Raja Iblis Mo Zongqiao saat ini tidak dapat menandinginya. Mungkinkah ras manusia di hadapanku sama dengan diriku, hibrida lintas spesies, dengan darah ras manusia dan ras iblis? Memikirkan hal ini, cahaya di mata si Ruoshui menjadi lebih terang, dan gagasan untuk mendapatkan Lu Yun menjadi lebih kuat di hatinya. Jika dia dan Lu Yun digabungkan, keturunannya pasti akan menjadi spesies paling kuat di dunia, diberkati oleh darah dari segala arah. Memikirkannya saja sudah membuat si Ruoshui sedikit tidak sabar. Ada api samar berwarna merah darah dan putih yang keluar dari aura iblis, seolah mencoba melepaskan diri. Tapi begitu dia muncul, dia didorong kembali oleh energi iblis. Beri aku fusinya. Ledakan keras datang dari energi iblis murni ini. Energi iblis, yang awalnya hanya sebesar asap memasak, diperluas beberapa kali oleh ledakan tersebut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Bahkan tidak ada jejak api yang keluar darinya. Lu Yun mengangkat tangan kirinya yang seputih tulang, dan energi iblis itu langsung kembali ke keadaan semula dan melayang ke tangannya. Roh jahat itu menghilang, dan bunga mandala hitam putih melayang dengan tenang di tangan Lu Yun. Jantung si Ruoshui berdetak kencang, tapi setelah mengamati bunga itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ini seperti bunga biasa, Anda tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun darinya, bahkan memberi Anda perasaan bahwa ia dapat dihancurkan hanya dengan sejumput lembut. Setelah lama dikerjakan, ternyata menimbulkan suara yang sangat besar, ini dia. Hal itu sebenarnya membuatnya gugup untuk beberapa saat. Apakah kamu berencana melamarku? Si Ruoshui bercanda, ini agak terlalu buruk. Namun, jika itu kamu, aku akan sangat bersedia. Belum lagi sekuntum bunga, si Ruoshui kini memberikannya kepada Lu Yun. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah membiarkan keturunan terkuat di dunia. Lu Yun dengan lembut mengeluarkan bunga mandala hitam dan putih di tangannya. Saat bunga mandala benar-benar lepas dari telapak tangan Lu Yun, aura kehancuran yang kuat dan besar dilepaskan darinya. Kemanapun bunga mandala lewat, bahkan ruang yang diperkuat segel pun terbakar menjadi lubang hitam. Api yang bahkan dapat membakar ruang, dan betapa menakutkannya. Lu Yun mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut, dan pecahan ruang yang dibakar oleh bunga mandala terbang ke telapak tangan putih tulang Lu Yun seolah-olah mereka telah dipanggil. Si Ruoshui, yang awalnya tersenyum, sangat marah saat melihat pemandangan ini, dan tubuhnya secara naluriah mundur. Apa ini? Kenapa ada energi yang begitu menakutkan? Kenapa? Tubuh jenazah mundur ke belakang, sangat kontras dengan bunga mandala yang melayang tertiup angin. Tapi si Ruoshui terkejut saat mengetahui bahwa tidak peduli seberapa cepat dia atau seberapa tersembunyi sosoknya, bunga mandala sepertinya telah mengunci dirinya dan mengikutinya perlahan. Rasa putus asa yang mendalam menghampiriku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya, jangan bergerak.
Seolah mengikuti kata-katanya, mayat seperti air itu benar-benar berdiri di tempat. Dia menyaksikan tanpa daya saat bunga mandala hitam dan putih terbang ke arahnya. Mungkinkah si Ruo Shui tidak mau pindah? Hal ini tidak terjadi. Itu karena Lu Yun menggunakan pecahan ruang itu untuk memblokir ruang di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk bergerak sama sekali. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari ikatan tak kasat mata ini. Mayat Ruo Shui mengeluarkan auman yang mirip dengan auman binatang, tetapi lebih baik dari auman binatang, keras dan keras. Aku tak terkalahkan. Aku adalah produk sempurna dari Chaos Bloodworms dan suku mayat, dan aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Energi darah tak berujung bercampur dengan energi mayat menyembur keluar dari tubuh si Ruo Shui, dan orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa mantan letnan kuatnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlihat bahwa energi darah dan energi jenazah yang kaya dan substansial ini diperoleh dengan memeras kehidupan dari jenazah seperti air. Semua energi mayat dan energi darah berkumpul di tangan utamanya, yang secara bertahap menjadi sangat tebal dan ganas, dengan hanya pembuluh darah yang menonjol setebal pinggang Lu Yun. Yang lebih menakutkan lagi adalah lengan si Ruo Shui masih menghirup energi mayat dan energi darah dengan cara yang berbeda. Ledakan. Tangan utama mayat Ruo Shui bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi, yang secara tak terduga menghancurkan ruang tertutup Lu Yun. Namun, kali ini si Ruo Shui tidak memilih untuk melarikan diri, malah dia menginjak kehampaan dan bergegas menuju bunga mandala hitam putih. Kedua tinju keluar seperti dua bom nuklir. Bunga kecil, apa lagi yang bisa kamu lakukan padaku? Hancurkan untukku. Wajah kurus si Ruo Shui menjadi semakin ganas dan menakutkan. Ledakan. Ledakan keras bergema di langit. Api hitam dan putih membubung ke langit, membentuk awan jamur yang indah dan mencolok, dikelilingi hiasan merah dan hijau. Ruang itu runtuh inci demi inci, seketika membentuk lubang hitam dengan radius lebih dari 10 kaki. Tinju si Ruo Shui keluar dari awan jamur yang tak terbatas dan menuju ke arah Lu Yun seolah-olah mereka berada di tanah tak bertuan. Namun detik berikutnya, api hitam putih menyapu dari belakang dan menelan mayat itu seperti air dalam sekejap. Ah! Jeritan si Ruo Shui datang darinya. Meskipun dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dia masih tidak berdaya menghadapi api hitam dan putih. Meskipun tinju raksasanya yang ganas membantunya berjuang sejenak, hanya butuh beberapa saat sebelum tinju itu terbakar habis oleh api hitam dan putih. Tubuh yang layu tanpa perlindungan energi darah dan energi mayat bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum menguap di bawah suhu tinggi yang mengerikan dari api hitam dan putih. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Bagaimana aku bisa kalah? Tidak. Suara mayat seperti air berasal dari api hitam dan putih. Dia sangat menderita saat ini, dengan hanya satu kepala yang tersisa untuk menahan serangan api hitam dan putih. Akhirnya berakhir, kata Lu Yun sambil menghela nafas panjang. Dia harus mengakui bahwa si Ruo Shui cukup kuat, terutama dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang tak tertandingi. Jika bukan karena bantuan energi iblis yang diambil dari tangan Dewa Iblis di lautan kesadaran, dia mungkin tidak akan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Namun suara RH di benaknya membuat saraf Lu Yun yang tadinya menenangkan, menjadi tegang kembali. Saudaraku, hati-hati di belakangmu. Pada saat kritis ini, Lu Yun selalu mempercayai kata-kata RH dengan teguh. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Yun dengan cepat mencondongkan tubuh ke depan, dan sepasang lengan tebal melayang di belakang kepala Lu Yun. Seikat rambut melayang di depan mata Lu Yun tertiup angin. Jika saya selangkah lebih lambat, jika bukan karena pengingat RH yang tepat waktu. Aku khawatir yang hilang bukan hanya seikat rambutnya, tapi kepalanya. Melihat serangannya gagal, lengan-lengan itu berbalik dan mencoba melancarkan serangan kedua. Wajah Lu Yun menjadi dingin, Baigu melambaikan tangan kirinya, dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya memotong lengannya menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke bawah. Tepat ketika Lu Yunchang hendak menoleh untuk melihat siapa orang itu, dia benar-benar berani melakukan serangan diam-diam. Suara RH terdengar lagi di benaknya, saudaraku. Kepala mayat telah diselamatkan. Apa? Lu Yun buru-buru melihat kemana kepala mayat itu berada, dan benar saja, kepala itu sudah hilang. Mencuri sekali. Kemarahan di hati Lu Yun tersulut lagi, dan kesadarannya menghilang. Si Ruo Shui harus mati hari ini, jika tidak, dia akan menjadi masalah di masa depan jika dia terus tumbuh seperti ini, dan ruang tertutup ini pasti tidak akan mampu menjebaknya. Bahkan dengan kepribadian si Ruo Shui yang membuat orang ingin terlahir seperti monyet, malah akan membawa kekacauan di dunia atas, dan tidak akan pernah ada kedamaian. Inilah yang Lu Yun sama sekali tidak ingin lihat, jadi si Ruo Shui harus mati hari ini, katanya begitu. Lu Yun segera menemukan orang yang menyelamatkan si Ruo Shui, tapi yang mengejutkannya adalah orang tersebut ternyata adalah mayat leluhur. Hal ini membuat wajah Lu Yun semakin gelap. Lagi pula, karena mayat leluhur dapat muncul di sini, itu berarti klan mayat memiliki keunggulan absolut di medan perang iblis mayat. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Namun nyatanya, nenek moyang mayat tersebut merasakan bahwa putrinya dalam bahaya, mengejarnya sepanjang jalan, dan merasakan suara ledakan yang mengerikan di sini, lalu bergegas mendekat. Kemana harus lari? Lu Yun langsung muncul di depan mayat leluhur, menghalangi jalannya. Dia melihat kepala mayat Ruo Shui di pelukannya pulih dengan cepat. Dia bahkan lebih terkejut, dan bahkan lebih bertekad dalam pikirannya, si Ruo Shui harus mati. Leluhur mayat menggunakan seluruh lengannya untuk melindungi si Ruo Shui dalam pelukannya,
dan berkata, selama kamu membiarkan kami pergi, aku berjanji kepadamu bahwa kami pasti akan masuk ke wilayah klan iblis dalam kehidupan ini, dan kekaisaran Donglai akan melakukannya, juga milik klan iblismu. Bagaimana? Petik 2. Yang meresponsnya adalah puing-puing luar angkasa yang menempel di tulang Lu Yun. Fiuh, 5 pasang lengan mayat leluhur dipotong secara berurutan, namun dia tetap melindungi mayat Ruo Shui dalam pelukannya. Untungnya, mayat leluhur berada di akhir kekuatannya setelah serangkaian pertempuran, jika tidak, gerakan ini tidak akan memiliki efek yang besar. Belum lagi harus mengemis dan mengemis saat menghadapi Lu Yun. Nenek moyang mayat saat ini hanya ingin membawa putrinya si Ruo Shui dan melarikan diri dengan cepat, dan tidak memiliki semangat juang sama sekali. Dia hendak menggali tanah dan melarikan diri, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Puing-puing luar angkasa itu tidak bisa tidak memotong lengannya dan menutup ruang di sekitarnya. Mati, Lu Yun mengepalkan tangan kirinya. Fragmen ruang yang menghalangi ruang di sekitar klan mayat tiba-tiba menyusut, dan itu pasti akan memotong mayat leluhur dan mayat seperti air menjadi beberapa bagian. Tidak, leluhur mayat meraung, dan benar-benar melakukan sesuatu yang akan membuat Lu Yun, bahkan mereka yang telah mengalami hantaman berulang kali dari mayat Ruo Shui, mengerutkan kening, dia benar-benar menggigit ujung lidahnya, menggunakan esensi dan darahnya, dan dengan paksa melepaskan diri darinya, ke keterbatasan ruang, dan menelan mayat seperti air ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Itu benar, mayat leluhur benar-benar menelan putrinya sendiri hidup-hidup. Kulit kepala Lu Yun terasa mati rasa saat melihat ini. Kamu tidak berpikir kamu bisa menyelamatkan si Ruo Shui dengan cara ini. Dia harus mati hari ini. Puing-puing luar angkasa beterbangan lagi. Hari ini, meskipun jenazah leluhur dipotong menjadi 8 bagian, jenazah di dalam perutnya harus ditemukan dan dibunuh. Anehnya, mayat leluhur tidak melarikan diri, apalagi menghindar, dan membiarkan puing-puing luar angkasa membelahnya menjadi 2. Namun tidak ditemukan bekas kepala mayat di perutnya. Leluhur mayat tertawa terbahak-bahak dan berkata, kekasihku bisa mengorbankan nyawanya demi putriku, jadi apa yang tidak bisa aku, leluhur mayat agung dari klan mayat, lakukan. Dasar semut, pada akhirnya kamu akan menjadi batu loncatan bagi putriku untuk naik tahta. Aku akan menunggumu di bawah sana. Hahaha. Saat dia berbicara, tubuh mayat leluhur dengan cepat menua dan berubah menjadi kerangka layu dalam sekejap. Tumor seukuran ibu jari muncul dari dada bobrok mayat leluhur. Warna merah cerah membentuk kontras yang tajam dengan tulang-tulang layu yang sepertinya telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun. Lu Yun melambaikan tangannya, tetapi tidak ada puing-puing luar angkasa yang beterbangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa celah ruang di kejauhan telah diperbaiki. Dia ingin menggunakan api aneh dan api dunia bawah, tetapi ternyata keduanya marah dan menolak untuk mendengarkannya. Tidak punya pilihan lain, Lu Yun tiba-tiba melangkah maju, Baigu mengepalkan tinjunya, dan langsung memukul tumornya. Namun sarkoma tersebut justru masuk ke dalam tanah dan kabur. Begitu ia melarikan diri, Lu Yun semakin yakin bahwa itu adalah si Ruo Shui. Aku ingin kabur. Aku tidak punya apa-apa. Kesadaran Lu Yun menyebar, dan dia langsung mengunci posisi si Ruo Shui, dan dia dengan cepat mendekati medan perang mayat iblis. Pada saat ini, RH berteriak dalam benaknya, saudaraku. Hentikan dia dengan cepat. Dia ingin menggunakan darah dari medan perang mayat iblis untuk pulih dari luka-lukanya. Ketika Lu Yun mendengar ini, kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat. Setelah akhirnya memukulinya sampai mati, jika dia pulih kembali, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, posisi pemburu dan mangsa akan terbalik. Lagi pula, Strain Fire dan Hellfire sedang merajuk sekarang. Belum lagi membiarkan mereka menyatu sekali, sekarang Lu Yun memanggil mereka, tapi mereka tidak merespon. Pada saat ini, di medan perang mayat iblis, apakah itu pertarungan klan mayat, klan zombie yang baru pulih dari cedera, atau bahkan klan mayat sekarat dan menunggu untuk mati, mereka semua sepertinya telah menerima semacam bimbingan dan panggilan. Menjatuhkan semua yang ada di tangannya, dia berlari lurus ke satu arah. Setan dan roh di medan perang semuanya bingung. Apa yang mereka maksud dengan mundur tanpa peringatan? Pada saat ini, Lu Yun telah mencegat si Ruo Shui, dan menghantamkan tinjunya ke tanah, menyebabkan dia terjatuh dari tanah. Niat pedang yang mengerikan itu tersembunyi di balik kulit. Saat ini, beberapa suara menusuk terdengar dari belakang. Jika hanya 1 atau 2, Lu Yun akan menebas pedangnya dengan 1 pukulan, membunuh mayat itu seperti air. Namun, suara hembusan angin di belakangnya sama lebatnya dengan hujan, sehingga dia tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Tak berdaya, Lu Yun hanya bisa melepaskan kesempatan sempurna ini untuk membunuh si Ruo Shui, dengan cepat berbalik dan menebas pedangnya, memotong lusinan tangan yang padat. Lu Yun awalnya mengira si Ruo Shui akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi ketika dia berbalik, dia masih berdiri di depannya. Dia akan mengumpulkan energi pedangnya dan membunuhnya. Sepatah kata terdengar ringan di telinga Lu Yun. Pada akhirnya, akulah yang tertawa terakhir. Ekspresi Lu Yun terkejut, dan tulang putih yang dipegangnya dengan tangan kirinya jatuh. Energi pedang setengah bulan terpotong, dan pada saat yang sama energi mayat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari belakang Lu Yun. Hanya butuh beberapa saat hingga pedang setengah bulan Qi yang dia langkahkan ke depan ditelan dan terkorosi. Sisa energi mayat dituangkan ke dalam bakso. Lu Yun menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang melepaskan aura mayat yang kuat ini, tapi dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Mayat puluhan ribu tentara dan jenderal suku mayat tergeletak dengan tenang di tanah yang hangus, dan aura mayat muncul dari tubuh mereka.
Terlebih lagi, ada tentara zombie dengan tangan dan kaki yang hilang datang dari kejauhan. Setelah sampai di lautan mayat, mereka menyeka lehernya tanpa ragu-ragu. Mayat leluhur tidak bisa tidak mengorbankan dirinya sendiri, dan bahkan seluruh klan mayat. Hanya untuk menyelamatkan jenazah putrinya, sungguh gila. Melihat gelombang besar energi mayat datang ke sisi ini, Lu Yun segera sadar. Energi pedang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Lu Yun maju selangkah, mengepalkan kedua tangannya, dan menghantam bakso itu. Tapi bakso itu tumbuh dengan cepat, dan lengan seukuran telapak tangan tumbuh darinya, langsung memblokir dua pukulan kuat dan berat Lu Yun. Dan dia menjatuhkan Lu Yun mundur puluhan langkah. Lu Yun melihat dengan sungguh-sungguh retakan yang terlihat jelas di tulang tangannya, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan telapak tangan si Ruoshui. Ini hanyalah pemulihan satu lengan. Jika dikembalikan ke kondisi prima, itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu merasa putus asa? Suara si Ruoshui terdengar di telinganya, sekarang aku, garis keturunan dari Chaos Bloodworm dan suku mayat semuanya telah terbangun, membunuhmu lebih mudah daripada menginjak-injak seekor semut sampai mati. Klan zombie adalah persediaanmu, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Sekarang berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku bisa memaafkanmu terlepas dari dendam masa lalu. Lu Yun mencibir dan berkata, setelah mengesampingkan perselisihan masa lalu, apakah kamu ingin aku membiarkan generasi berikutnya bersamamu? Benar, aku adalah produk dari Chaos Bloodworm dan klan mayat, dan kamu adalah produk dari ras manusia dan klan iblis. Selama kita bersatu, keturunan yang kita hasilkan pasti akan menjadi makhluk terbaik. Si Ruoshui berkata dengan penuh semangat. Haha, Lu Yun berkata dengan nada menghina, aku sama sekali tidak tertarik padamu, dan aku tidak tertarik secara seksual padamu. Kamu bahkan membuatku mual. Dan hatiku sudah terisi dengan 7 saudara perempuanku, tidak ada ruang kosong sama sekali. Tidak masalah, aku tidak peduli. Si Ruoshui berkata, aku tidak membutuhkan hatimu, aku hanya membutuhkan tubuhmu dan garis keturunanmu. Lagi pula, kamu akan dimakan olehku setelah malam pernikahanmu seperti yang dilakukan lusinan suamiku sebelumnya. Brengsek, gadis sialan ini masih bajingan. Saat saya buka bantalnya, di bawahnya ada akta cerai semua. Tidak, apakah ada yang salah dengan estetika suku zombiemu? Bagaimana mereka bisa menyukaimu? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kekuatan adalah satu-satunya kriteria untuk menilai pasangan. Dan apakah aku mengatakan bahwa suamiku semuanya zombie? Lu Yun, jumlah informasi ini cukup besar. Mayat jenima itu seperti air, artinya di antara suaminya ada setan ya. Berapa banyak suami yang kamu miliki? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, 20, tidak, 60, sepertinya kurang. Ups, lagi pula tidak lebih dari 100. Si Ruoshui belum selesai berbicara. Lu Yun telah bergegas ke depan, dengan niat pedang terbungkus di tinjunya, dan memotong lengan si Ruoshui dengan satu pukulan. Biarkan Hou melakukan kerusakan gila pada bakso merah cerah itu. Sejak awal, dia mengobrol dengan si Ruoshui hanya untuk mengalihkan perhatiannya dan mendekatkan dirinya selangkah demi selangkah. Jadi saya bisa menemukan kesempatan untuk memulai pemberontakan dengan kekerasan. Dan baru saja dia menemukan mayat yang hanya tersisa segumpal daging, Ruoshui, dihancurkan oleh Lu Yun sehingga dia tidak bisa melawan. Darah hijau tua dan kemerahan yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari bola daging. Begitu ditemukan tonjolan pada bakso, Lu Yun akan menanganinya secara khusus. Kali ini, si Ruoshui tidak boleh lepas dari tangannya lagi. Akan kulihat siapa yang menyelamatkanmu. Terima saja kematianmu. Pukulan ini untuk puluhan suamimu yang meninggal secara tragis. Pukulan ini untuk suami zombimu yang meninggal secara tragis. Pukulan ini untuk suami iblis itu. Meskipun si Ruoshui menderita pukulan Lu Yunyun seperti tetesan air hujan, dia tidak pernah menyerah untuk berjuang dan terus berusaha menumbuhkan lengannya. Bagaimanapun, dia bisa gagal berkali-kali, tetapi jika Lu Yun melakukan satu kesalahan, dia akan hancur. Selain itu, si Ruoshui juga memiliki energi mayat dari seluruh klan mayat sebagai persediaan, yang menghabiskan semuanya dan membunuh Lu Yun. Lu Yun juga segera menyadari masalah ini dan berpikir ini tidak akan berhasil. Anda harus memikirkan cara. Namun kini api aneh dan api neraka tidak dapat digunakan, kekuatan jiwa tidak berani digunakan, dan waktu untuk merasakan kekuatan ruang telah habis. Sekarang satu-satunya cara yang bisa digunakan Lu Yun adalah niat pedang, energi iblis, dan kekuatan kasar tubuhnya. Saat ini, kombinasi niat pedang dan kekerasan bahkan tidak bisa membunuh mayat seperti air, apalagi memisahkannya. Pada saat itu, hanya energi iblis yang tersisa. Tanpa ragu-ragu lagi, energi iblis keluar dari tubuh Lu Yun dan langsung menempel pada tangan Lu Yun. Meskipun energi iblis tidak korosif seperti ki mayat, namun tetap memiliki dampak tertentu pada kecepatan penyembuhan diri tubuh, dan sedikit banyak dapat mengurangi efek penyembuhan. Dengan tambahan energi iblis, kekuatan serangan Lu Yun telah meningkat secara signifikan. Dengan setiap pukulan, sejumlah besar darah hijau tua terlihat mengalir keluar dari bola daging. Pada saat ini, sepasang tangan terentang dari ujung bakso yang buntu dan mengenai wajah Lu Yun secara langsung. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan Lu Yun. Nak, jangan mengira hanya kamu yang bisa melakukan trik kotor. Si Ruoshui mengumpat dengan keras dan berlari langsung menuju lautan mayat yang dibentuk oleh mayat klan zombie. Dia ingin memadatkan tubuhnya secepat mungkin sehingga dia bisa menghancurkan Lu Yun hidup dan mati.
Lalu makan semuanya dalam satu gigitan. Lu Yun, yang telah dipukul oleh si Ruo Shui, membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih. Terlihat jelas bahwa bagian kiri wajahnya telah roboh seluruhnya. Inilah kekuatan mengerikan dari mayat seperti air. RH, bantu aku pulih dengan cepat. Tanpa api aneh itu, terlalu lambat untuk hanya mengandalkan kecepatan pemulihan tubuh fisikku. Kata Lu Yun. Aliran darah muncul di tubuhnya dan mulai memperbaiki lukanya. Saudaraku, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika tidak berhasil, ayo lari. Sekarang monster ini memiliki seluruh klan zombie sebagai persediaannya, dan dia bahkan dapat memakanmu sampai mati. RH membujuk. Aku tahu ini, tapi haha. Apakah kita masih punya jalan keluar? Kesadaran Lu Yun terbuka, dan RH terdiam di tempat. Energi mayat yang mengerikan telah lama menyegel ruang ini. Satu-satunya cara yang tersisa bagi kita adalah membunuh si Ruo Shui dan keluar dari sini, atau kita akan tinggal di sini selamanya. Lu Yun menggerakkan lengannya, yang baru saja mengeluarkan darah, dan bergegas menuju bola berdaging yang mengambang di atas gunung mayat dan lautan darah.